pastikan kita langsung aja pasang di malnya ya, masuk apa enggaknya. Sebelumnya memang udah gua pasin sebenarnya ya guys, karena ini buat memastikan aja ya guys. Oke, kameranya boleh dideketin ya, jangan jauh-jauh nanti tangan. Nah, halo guys, selamat malam. Balik lagi dengan gua Agus Megaper tentunya ya guys. Dan di sini gua dapat garapan ya guys. Dan alhamdulillah udah gua kenteng sebelah kiri dan sebelah kanannya. Garapan ini sebenarnya dari Belanda ya guys. Kita lihat dulu biar terbukti ini dari Belanda ya guys. Di sini ada berkas pengirimannya ya guys. Sini bisa dilihat. Pengirim Herismi Save Data Tu Agus Megaper, Jalanan Nangka 3, Sanggrahan, Maguharjo, Kecamatan Depok, Sleman 55573 Indonesia ya guys. Dari di sini nggak ditulis ininya ya guys. Dari Harismi Roters Sistem. Oke guys, ini nggak penting-penting banget ya guys. Cuman di sini udah dikirim berikut ininya ya guys, berikut panduannya. Di sini ada panduan untuk bagaimana apa aja yang harus gua buat di sini. Disinilah panduannya ya guys. Ini bagian depan, bagian belakang, sisi kanan dan sisi kiri ya guys, untuk dratnya berapa mili. Dan di sini juga semua keterangan full tanknya ada di sini ya guys. Tinggal gua ikutin, dan mungkin di sini disertakan dengan bahasa Inggris ya guys, karena gua nggak pinter bahasa Inggris. Mungkin nanti gua translate dulu ya guys biar jelas. Oke. Ini gua simpen buat patokan. Dan nantinya si box ini juga akan dikirim ulang untuk tangki yang udah jadi ya guys. Oke. Dan di sini juga ini udah diikut sertakan untuk bagian dudukan tutup tangkinya, drat tutup tangkinya, dan ini ada kerannya juga, keran bensinnya. Gua bikinin drat nantinya ya guys. Dan di sini cukup steril ya guys untuk ininya, untuk packingnya. Pakai busa-busa gini guys, pakai kayak mainan anak-anak ya guys. Nah, ini ada beton juga satu. Ini mungkin kemarin gua yang buat ya guys. Oke, ini juga kayak ada gaspolnya ya guys. Dan gua dikirim mal-malannya dari sana kebetulan ya guys. Dan inilah mal-malannya. Tadi udah gua mal lagi karena gua harus ngikutin malnya, jadi gua plug and play kan di malnya ini ya guys. Kita lihat malnya ya guys. Seperti apa sih sebenarnya malnya? Kita buka dulu biar jelas instalasinya ya guys. Sengaja gua isolasi biar lebih mudah ya guys untuk proses malnya. Nah, seperti ini dia guys. Waduh, kayak belah duren ya guys. Nah, ini dia guys malnya seperti ini. Ini malnya kayu ya guys. Sama triplek ya guys, atau tip block ya. Campuran gitu. Dan ini alhamdulillah udah gua kenteng sebelah kiri dan kanannya. Tinggal proses bagian atasnya aja ya guys. Dan sebentar lagi gua kenteng. Oke. Di sini ada panduannya juga seperti di buku tadi untuk menunjukkan di mana aja yang gua harus kerjain. Di sini ada dikasih nomornya juga ya, nomor 9 untuk bagian tutup tangki. Di sini ada dratnya juga nanti 2 kiri kanan. Di sini untuk menghindari si gas tank ini atau tangki ini mentok ke engine ya guys. Sampel A, sampel A, sampel B, sampel C-nya udah ada. Ini untuk dratnya juga udah ada. Mungkin ada berapa biji, ini ada 6 biji sama yang di depan ya guys. Dan seperti inilah mal-malannya yang dia buat dan dia kirimkan ke gua ya guys.
Sebenarnya ini mal-malan harus dibenerin lagi atau direparasi lagi ya guys, karena ada bagian-bagian yang enggak terkena atau mengenai ke betonnya ya guys. Dan gua udah buatin betonnya ya guys seperti ini. Kalau kita ukur di sini aneh banget gitu guys, yang ini nggak nempel ya guys semua, dan yang ini satu nempel. Jadi otomatis gua benerin lagi ini malnya. Yang sebelah udah gua benerin karena udah gua kenteng sisi kanan dan sisi kirinya, gua ngikutin patokan yang sebelah sini ya guys, seperti ini. Nah guys, seperti ini dimensinya. Gua harus ngikutin mal ini, oke. Dan prosesnya sejauh mana, apa aja nantinya prosesnya seperti apa gitu guys, gua videokan sampai selesai ya guys. Ya mudah-mudahan membantu kalian juga untuk cara membuat tangki. Ada beberapa cara ya, dan masih banyak lagi caranya sebenarnya ya guys. Bisa pakai malan ini, bisa juga pakai beton seperti gua. Yang jelas ini dia kirim ukuran itu supaya nggak salah dimensinya seberapa dan perkiraannya seperti apa ya guys bentuk tangkinya. Oke guys, ikuti gua terus, Agus Megapart tentunya. Untuk nanti mungkin ke depan ada garapan lagi dari luar negeri ya guys. Mungkin nggak gua sebutin sekarang luar negerinya dari mana, karena memang belum datang barangnya ya guys. Oke. Ikuti gua terus, pantengin channel gua terus ya guys. Ya terlebih untuk mengedukasi kalian yang memang masih kebingungan bagaimana buat tangki handmade itu seperti apa, yang memang benar-benar bagus ya guys, benar-benar simple gitu guys. Oke. Udah gua potongin ya bagian yang kemarin gua mal segini untuk bagian tengah atas. Dan ini tadi lupa gua pas motong, nggak gua video, tapi ya udahlah biar ngehemat durasi videonya ya guys, biar kalian nggak bosen gitu guys. Oke. Dan ini udah gua kenteng juga sebagian ya, belum terbentuk sempurna, cuman ya bentar lagi gua kenteng. Ini udah gua pasin untuk lekukannya seperti biasa, gua tekuk dulu baru gua kenteng. Dan sebentar lagi setelah ini ngenteng selesai ya, gua halusin dan gua las langsung, dan gua sambung untuk bagian bawah lantainya ya guys. Oke. Kita pasin lagi. Kurang bagian belakang. Sedikit lagi ya guys. Oke guys, sudah mulai terlihat bentuknya. Bagian atas udah gua finishing ya, udah gua halusin ya guys. Dan tinggal kita cuci dulu, kita amplas dulu bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Yang mana yang mau dilas ya nantinya. Kita bersihkan dulu biar lasnya itu lebih bagus, nggak hitam-hitam ya guys. Karena kalau las argon itu untuk TIG weldingnya aluminium itu harus benar-benar steril ya guys, harus bersih gitu ya. Oke, kita copot lagi, dan ini udah gua pasin ya guys, seperti ini. Jadi nanti tinggal kita tekan dikit aja segini dan kita las dulu, baru kita belah ya guys. Permukaan udah gua amplas ya guys, seperti ini. Udah gua amplas keliling ya, tinggal gua tutul-tutul aja, dan udah gua pasin juga ini perbagiannya ya guys, tinggal nutul aja. Oke, kita langsung aja tutul ya.
Nah, di sini sekarang udah gua tutul-tutul dan udah gua cowak ya guys. Sekarang prosesnya udah mau gua pulkan ya. Antara bagian sini dicoak dalam ya guys. Jadi si lasnya itu biar nantinya agak masuk ke dalam, biar mencegah kebocoran juga ya guys. Dari depan ini udah ada sebagian yang dipulkan ya guys, seperti ini. Dan untuk lantai nanti akan dimal belakangan setelah dibelah ya guys, karena memang coakannya gua gak ngerti kalau dipasang dulu lantainya ya guys. Nanti akan gua coak seperti ini. Bagian sininya ya guys, seperti ini. Yang di sini ada ditulis sampel ABC-nya ya guys, oke. Langsung saja kita pulkan ya guys, oke. Kita las dulu, habis itu kita kenteng lagi ya guys, oke. Pengelasan udah selesai ya guys, tinggal kita betulin dulu. Ini kan sedikit ambles ya guys, karena memang udah dilas. Dan akan dilakukan pengelasan satu kali lagi ya guys, untuk bagian bagian atasnya. Karena memang kalau cuman satu kali, dasarnya ini nggak sama rata nantinya ya guys. Ketika kita finishing atau kita slab untuk bagian sininya aja, itu nantinya akan terlalu banyak gerindanya atau nyelapnya ya guys. Soalnya memang posisinya ini udah ambles, jadi harus dua kali ya guys. Ini tangki udah gua belah ya jadi dua bagian. Yang tadinya masih nyatu karena memang untuk membentuk seperti konsep ini itu sulit jika tidak dibelah si tangki ini ya guys. Dan ini gua juga sebelahnya udah gua las ya guys. Udah dua kali gua ngelas. Yang pertama tadi satu kali, sekarang satu kali. Dan ini sebelahnya lagi baru mau gua pulkan. Dan setelah itu gua finishing dan gua video ulang ya guys, oke. Yang kemarin ya guys, ganti si bule ya guys. Di sini udah gua finishing guys, yang kemarin gua las ya. Dua-duanya udah gua finishing seperti ini. Dan hari ini malam ini kita las dan kita coba untuk bagian lantainya seperti contohnya ya guys. Nanti gua ambil contohnya seperti apa. Langsung saja kita las bagian sebelah sisi kiri dan sisi kanannya yang udah gua belah terlebih dahulu tadi. Oke.
Untuk bagian bawahnya ya guys, ini udah gua potongin bagian bawahnya, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan ke tahap nyowak ya guys, seperti yang ada di bawah ini untuk coakannya ini ya guys. Oke. Dan sebelum dicoak kita pasangin dulu untuk bagian lantai di bawahnya ya guys, seperti ini. Nanti gua tutul-tutul dulu ya. Setelah gua tutul-tutul, gua videokan lagi. Oke guys, proses penutulan sudah selesai ya guys, tinggal nanti gua belah ya guys. Untuk proses tangki ini gua belah dulu, gua genteng dulu bagian lantainya sehingga memang benar-benar mirip daripada requestnya atau konsepnya dari si tangki ini ya guys. Oke guys, lanjut bagian tahap pencoakan atau nyowak ya guys. Dan sebelumnya udah gua kasih tanda ya guys di sini. Tadi sebelum gua belah itu udah gua kasih tanda ya guys, ini sama sini. Dan ini satu lagi ya guys. Nah, yang ini. Jadi sebelum gua belah emang udah gua tempelin dulu ke sini ya guys. Kemarin gitu kan. Dan lupa gua lupa videonya gimana caranya nandainnya. Nah, kalian bisa nandain atau nyuapnya dikit-dikit aja guys. Ketika ini posisi udah dibelah, tinggal kalian masukin aja ke sini ya guys. Ini. Karena ini harus pas, jadi kalian bisa kasih tanda di sini ya guys. Dari dalam pakai spidol dikit-dikit, nanti kalian bisa kira-kira seberapa butuhnya nyuapnya ya guys. Oke, seperti ini ya guys. Di sini tinggal dikasih tanda spidol, tapi jangan kebanyakan nanti space coakannya, karena kalau nanti kebanyakan efeknya kalian harus nambal ya guys. Oke, dan langsung aja kita coak ya guys.
Dan setelah digerenda nanti gua las dulu ini bagian yang tadi ditutulnya ya guys, semua tinggal dilas. Habis itu gua pukul dulu disesuaikan dengan lantai bawahnya konsepnya ya guys. Setelah itu baru gua English wheel. Oke, langsung saja di finishing ya guys. Seperti ini. Oke guys, lanjut ya guys. Karena ini udah waktunya sahur jam 3. Jadi selain buat wadah bensin, bisa juga buat wadah makan ya guys tuh. Kayak buat piring gitu ya guys. Oke, gua sahur dulu ya guys, nanti gua lanjut videonya. Ditinggal istri mudik guys. Aduh, makan nasi bungkus. Tapi nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Oke. Gua guys, 2. Nah, dimakan berarti. Lu puasa ya? Udah puasa. Guys, kemarin udah gua coak ya bagian bawahnya, dan ini juga udah gua finishing sekalian ya guys untuk bagian bawahnya. Di sini di A-nya ada contoh sampel A, sampel B, dan sampel C. Dan di sini juga udah gua coak sekalian, gua udah las dan finishing juga ya guys. Nah, untuk memastikan kita langsung aja pasang di optimalnya ya, masuk apa enggak ya. Oke, kameranya boleh dideketin ya, jangan jauh-jauh nanti kangen. Nah, seperti ini ya guys. Oke, semua udah masuk ya guys. Ini semua. Nanti tinggal kita las bagian tengahnya ini guys, nyambung sama yang sebelahnya ya. Oke, dan kita cek sebelahnya lagi ya, yang sampel B dan C nya ya guys. Oke guys, sini udah masuk ya guys. Oke, nanti tinggal kita lasin aja, dan mungkin nanti tinggal bikin dudukan drat ya, atau dudukan tangkinya. Calon buat bracketnya di sini ada apa, mur atau sejenis pen yang di drat ya guys. 1, 2, 3, 4 ya guys kalau nggak salah. Nanti kita lihat lagi di apa, di katalognya ya, yang dia udah bikin, yang dikasih sama gua. Oke ya, gak usah lama-lama guys, langsung saja kita las ya guys untuk bagian tengahnya. Dan nanti setelah gua las, gua finishing dulu. Atau apa, menyatukan sisi kiri dan sisi kanannya ya guys sudah selesai. Tinggal buat coak ya untuk bagian tengahnya ini, sehingga nanti si lasannya itu bisa sedikit masuk ya guys ke bagian dalamnya. Karena kalau memang tidak dicoak, efeknya nanti akan mudah retak dan kotor. Oke, langsung aja kita coak dulu ya guys untuk bagian sambungannya ini, dan nanti langsung saja kita las, dan kita finishing ya guys. Oke, sengaja gua coak sedikit agak dalam ya guys seperti ini, karena memang nanti buat si kawat itu nanti di sini bisa sedikit agak masuk ke dalam ya guys. Beda dengan ketika tidak dicoak ya guys. Nanti kalau nggak dicoak, biasanya ketika diseleb dia akan retak ya guys, kalau misalkan bagian dalam nggak dilas. Oke, langsung aja kita las.
selesai dan tinggal kita pukul dari bagian dalamnya ya guys, karena kalau nggak dipukul ini kan sedikit dia masuk ke dalam ya guys, jadi harus dipukul dari bagian dalam. Ketika sudah dipukul dari bagian dalam, kita juga akan pukul dari bagian luar untuk menyesuaikan dari konsep si tangki ini ya guys, karena memang si tangki ini sedikit agak pet, jadi harus dipukul ulang atau di finishing ulang ya guys. Mungkin nanti akan ada satu kali lagi tahap pengelasan untuk mengejar daripada sisi kanan dan sisi kiri dasarnya biar sama rata, kita gantiin dan habis itu kita selesai. Oke guys, langsung saja kita lakukan tahap pengelasan kedua ya guys, karena ini memang bisa dilihat ini masih ada lasnya itu masih ke dalam. Kenapa alasannya harus 2 kali, karena memang harus ngejar dasar sisi kanan dan sisi kirinya ya guys. Oke, nanti ketika di slab otomatis akan mengejar kiri dan kanannya sini sama rata ya guys. Oke, langsung. Sudah selesai ya, yang kedua kalinya untuk menimpa yang sebelumnya ya guys, karena memang tadi udah gue bilang lasnya udah masuk ke dalam, jadi untuk kejar dasar di sisi kiri dan sisi kanannya ya guys. Oke, langsung aja kita finishing ya guys. Untuk bagian ininya kita slab dulu sehingga sama ratakan sisi kiri dan sisi kanan, dan jangan sampai ketika sama ratakan sisi kiri dan kanannya ya guys, jangan sampai sisi kiri dan sisi kanannya itu kena slab atau terlalu banyak kena slab ya guys. Itu sama aja buat apa digantiin ya guys, atau ditimpa lagi lasnya ketika sisi kanan dan sisi kirinya masih kena slab. Oke guys.